di aplikasi studio kan per item. Enggak, saya ngeliat di apa? Ya kalau dia yang yang lihat total akhir lah. Dia kalau dia Pak. Lu ngerjain kerja yang kemarin bro? Wah, Dua aku yang kemarin udah dikerjain bro? belum Pak. Oh ya, tak sabarnya kerjain sekarang. Coba kalau kemarin udah dikerjain. Stefano sudah ya? Yang mana aman Pak? Yang baru? Saya kerjain berapa doang, cuma sampai Ya udah tinggal bilangin nanti. Wah lagi lu ya, kerjain lu sekali lu dua lu. Kalau nggak dibatalin ya. Kalau dibatalin ya nih. Kenapa sih? Nah, lihat KKB dulu deh. Apa? Masih sama. 22. Berarti yang lain berapa ya? Ini ada itu 20 gitu. Susah. FS dulu. FS. Socap nih. Kok bisa ya? Kok jaringannya? Jaringannya Pak. Tapi hampir sih. Badannya gede-gede ya? Angkatan berapa ya? 24? 25 mungkin kecil ya? 24 Pak. 25 itu kayak Stefano sih. Si bro mana sih? Si Pak. Oh ini, baru pakai apa mukanya? Nadia aja ini. Cuma ingat ada tulisan si bro. Pertama dia cowok, si bro, si brother gitu maksudnya singkatan. Itu namanya itu si bro. Gak percaya, coba kita lihat. Yang mana lu bro? Tuh Pak di bawah Pak. Stefanus Panggal. 31. Si bro, si bro, si cowok, si pejabat, abang apa, si abang, Ruben yang mana Ruben? Rafael Ruben, Antonio Rafael, Emergency. Ini dua ini angkatan tua nih nggak lulus ini dulu ya, ulang ini. Enggak, mata kuliahnya baru muncul Februari ini. Udah segini doang. Bener nggak ya tadi saya ngitungnya? 21 harusnya. Ada yang masuk. 23 tuh. Ada yang belum QR tadi? Iya, ada yang belum QR tadi. Yang belum yang jawab. Biar lihat. Kayak kemarin tuh bandit satu itu. Orang yang satu kalau udah selesai dia sendiri kagak QR. Lu ngapain dari tadi ngelamun? Padahal QR-nya itu sempat warnanya hijau, saya refresh segala dia diam. Siapa yang tidak? Mau pindah kelompok. Nah, itu masa depan dikosongin. Ada lagi apa yang kita? Baru 29 kayak 30 kali. Cepat udah telat.
Ayo, udah semua cepet ini. Yang baru datang tuh ngobrol aja gak mau keluar cepetan. Ayo. Itu apa? Ini udah kasih apa nih? Kasih ini foto-foto gitu. Stefanus, hitung. Itu kan di belakang. Berapa? 29. Hah? 29. Bener. Bisa begitu kamu. Pertemuan hari ini apa? Kenapa yang jaringan komputer nggak ada kebiduan? Kan RPS-nya ada tulisan kebiduan juga. Iya. Halo. Udah. Berhenti. Lu bingung itu sih jauh. Artinya sih ngapain sih jauh? Di jauh. Yang milih kelompok saya karena terpaksa siapa? Kata. Milih kelompok saya karena terpaksa. Ada. Karena nggak yang lain udah bentrok gitu, jadi milih saya. Ini semua sengaja milih saya, nggak mungkin juga kan? Ya nggak sengaja. Kata dia pertama terpaksa. Kalau dia sengaja gimana? Kalau ini dipaksa, ini saya maksa. Masa real saya. Yang nggak sengaja siapa? Katakan. Serius, sengaja semua. Kamu? Nggak sengaja. Oh iya, cuma satu ya nggak sengaja. Preman 25. 24 ya. 24. Dia ngakuin tuh. Saya ngomong 25 sama dia dikoreksi 24. Tapi kurusan kan. Balik lagi tuh banyak nggak makan. Sudah nanya temennya kelas saya kayak apa? Kelas saya itu ribet, ya. Saya kasih tahu. Nah, iya, Pak. Ya, Iya, Pak, kasih tahu. Kasih tahu. Jadi kritikan dari mahasiswa kemarin, kelasnya ribet, rumit, aneh-aneh, gitu. Ada kira-kira temannya dia tuh, temannya hari ini. Ada kira-kira berapa itu? 4 gitu. Jadi apa tadi? Ribet, aneh-aneh, rumit, ya mungkin ya seperti. Nah, padahal yang nggak ribet. Akmal ribet nggak? Nah, tergantung Pak. Menurut lu ngapain di sini? Nanti kelas ini Pak. Hah? Nanti kelas ini. Nah iya, lu pilih ini kenapa? Terpaksa? Ini PPT. Karena jatuh Pak. Oh dia terpaksa, jadi sudah menurut dia ribet. Saya diisi dosen PA Pak. Hah? PPT kayak gini. Diisi sama dosen PA. PA kamu siapa? Gue Pak. Oh, ya kenapa mau? Ya karena udah. Harusnya kan nolak. Oh, saya nggak mau. Bisa dong. Udah bisa. Kenapa nggak pilih saya? Ini tinggal Semester ini nggak akan saya kasih gacuan juga. udah gua Dulu saya beli gacuan satu. Jadi coba pakai Masih yang nggak mau milih saya dia. Dibeli gacuan masih ngomong dosnya ribet. Lu bohong. Yang penting kan nggak milih, lu dipilih kan. Oh. Karena udah penuh Pak. Iya. Udah penuh. Semestinya milih siapa?
Nggak ada pilihan lagi. Tuh, kalau bisa pilih. Di TN. Iya. Nggak tahu. Terus tanggal Saya juga nggak asal milih ya. ini tuh tapi peraturan kan atau enggak? Enggak bisa Kalau diubah atau nggak gimana boleh, nih? nggak boleh. Lo udah ikuti nggak? Tolong nggak? Mana aja? Bapaknya. Gue juga nggak tahu ini kita ke gimana aja. Ini maksudnya gimana caranya? Segala pesan kaki minimal sekarang. Jadi itu minimal banget kita. Udah penuh, udah lengkap. Seribet ini kan saya ribet ini, gara-gara ribet itu saya isi sudah penuh sebelum kuliah. Mata kuliah lain ada yang udah lengkap? Belum. Apa? Kemarin saya ini Pak, Linux. Oh iya ya. Iya di Ini semua. siapa Di dosen? semua. Oh udah semua. Iya. Dia mah paling Hah? dan aja. Lupa Pak. Enggak, Tapi- ini lengkap isinya atau kalau lengkap isinya gampang, saya import selesai. Iya lengkap itu kayak Bapak saya pertemuan itu udah ada PPT-nya. Itunya doang tapi Tanggalnya cocok, udah sih. presensinya cocok. Enggak. Nah, kalau cuma sekedar import ya gampang, saya import aja seperti lalu saya lengkap kan. Iya. Update nggak? Tanggalnya ini tanggal ini 2026 semua nih. Kuliah pengganti lu jelas nggak? Nah, ini udah selesai nih kuliah pengganti. Bilang. Dan malah pengajarannya yang nggak yang Bilang itu kata. saya pernah nih kuliah pengganti di awal semester udah saya setting tuh sama pengajaran dihapus lagi pengajarannya. Dan kenapa dihapus sampai gitu? Terlalu awal ya, nggak terlalu awal atau nggak hapus atau apa nggak ngerti saya. Jadi saya udah set kuliah pengganti hilang waktu dekat-dekat saya kok hilang isi lagi. Nah ini ya, ini kan ada jadwal pilih hari pengganti. Kakak PT itu terus panjang nggak sih? Ini kuliah pengganti udah saya set, Jawabannya. kuliah penggantinya hari Selasa. Pembuatannya Ya. panjang nggak bisa gue proses. Nih, kuliah penggantinya dua itu di bawah, dia belum approve-nya biasanya 1 hari sebelum jadwal. Jadi sebenarnya nggak ada Baca aja. Detailnya ya kan yang ini yang bagian kurikulum. Boleh duluan nih. Jadi nggak first come first serve. Jadi kalau misalnya bentrok antar kuliah pengganti itu nggak diabaikan. Jadi kamu misalnya sudah ada kuliah pengganti dosen lain, terus saya kuliah pengganti juga, itu kan bentrok statusnya, benar nggak? Kalau ini hanya dilihat, ini kan bentrok nih Selasa, sekarang kan Kamis ya. Kamis ini jumlahnya 38, berarti tambah 1 ya. Kan sekarang hari Kamis jam 8 pagi kan. Di sini kalau angkanya 38 ini, kamu itu kan di kelas saya sekarang ini. Iya. Iya. Berarti mahasiswa saya itu ada 38. Kalau saya pindah ke Selasa, bentrok dengan 14 sama 9. Nah, ini baru, ini fitur baru. Jadi ada jadwal pengganti, ada kuliah pengganti. Nanti akan kelihatan juga bahwa kalau saya ngadain kuliah pengganti di tanggal tertentu, bentrok dengan yang reguler berapa, bentrok sama kuliah pengganti lain berapa. Tapi karena nggak ada listnya, nggak ada siapa dulu yang milih pengganti, berarti kan pilihannya nggak ada pilihan ya, semuanya akan di-approve ya walaupun bentrok. Cuma sekedar tahu aja nih berarti dosennya tetap dipilih kuliah pengganti atau enggak. Kemarin tadi kuliah penggantinya apa? 12 Mei ya? Ya. Nah, ini saya pilih 12 Mei kan. Saya pilih 12 Mei kuliah pengganti nomor 38, benar nggak? Karena kan saya sudah submit yang tadi 2 list itu kan. Nah, itu. Jadi kalau nanti dosen lain mau kuliah pengganti di jadwal yang sama, dia sudah kelihatan tuh. Sudah ada 38 tuh. Ya kalau dia tetap paksain ya bentrok 38. Kalau ini saya bentrok 9. Tapi ini jamnya juga nggak cocok. Oh, jamnya belum diubah. Kalau ini jamnya, oh ini tadi negerinya salah ya. Negerinya harus jam 14, ini jadi jam 8. Tugas yang pertama. Nah, kalau jam 8, ini tadi tanggalnya belum diubah. Jam tanggal 12. Nah, ini bentroknya kelihatan tuh 14. Jadi kalau di sini kelihatan nih sama persis regulernya 14 9, kuliah penggantinya sudah saya book jadi 38. Jadi kalau ada dosen mau pilih jadwal ini lagi, yo bentroknya yang 38. 14 kan ada di dalam 38 kan? 14 9 itu sudah masuk di dalam 38.
Dan ini online ya. Gak usah protes dulu. Bentrok Pak, online ya. Online ya. Online belajar mandiri. Ngapain ngajar? Enggak usah ngajar dikasih dibayar dong kalau kuliah pengganti online ya. Mana tuh? Yang apa? Ada yang saudaranya di sini. Di kampung ya jangan. Apa ada rektor? Enggak pak. Apa? Kenapa pak? Siapa? Saudara lu yang di sini siapa? Nggak ada pak. Saya doang di sini sendiri. Kok nyasar? Ya juga nggak tahu pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Jadi kemarin apa dosen kuliah pengganti boleh online 2 kali. Nah karena ini pas 2 kali dua-duanya online, ya. Ditulis online kali ya biar jelas ya. Tapi kan belum tentu online ya. Iya pak. Saya datang ke kampus. Kalau kamu misalnya Pak, saya mau presentasi mungkin aja bisa ya. Bisa presentasi di lab. Nah, tapi itu secara resminya saya tetap online aja nggak apa-apa. Online-nya jadi sinkron berarti kan. Maksudnya yang mau datang presentasi kalau mau di nggak datang ya dia online. QR code-nya online juga. Siapin 2 perangkat. Kalau kamu cuma 1 perangkat gimana kamu? Nggak bisa kan? Baru sekarang udah Coba bisa kali ya? presentasi Ya, atau gimana? bisa ya. Oh bisa. Udah dulu. Kan? Dulu nggak bisa pak. Kayaknya apa? Dia berapa detik kan refresh ya? Iya. Terus di samping itu dia kan nggak ada fasilitas untuk QR dari galeri, nggak ada kan? Nggak seperti QRIS kan? Nggak seperti QRIS-nya Living kan? Iya pak. Ya berarti itu harus antisipasi itu karena beberapa mahasiswa itu problemnya selalu itu. Wah dia santai aja, kuliah gitu kan ya, online, buka GP, buka gitu kan, QR muncul, baru dia sadar, gimana gua absennya? Waduh, terus kelapakan sana sini, saya suruh nyari tetangganya lah, ya, tetangga lu lagi jam ngerti nggak maksudnya? Ada yang ngerti? Biasanya itu akmal deh saya nggak ngerti karena dia tidur aja. Ya Mas. Kesimpulannya lu kasih. Ya kasih. Mau dapat apa Mas? Besok. Ini kenapa UTS pendek ya jaraknya ya? Ada masalah. Apa isinya sedikit? Atau mau UTS sekarang? Jangan Pak. Atau UAS sekarang? Soal UAS itu loh sudah ada. Itu healing apa? Sudah ada tanggalnya, sudah ada jamnya, sudah ada waktunya 20 menit. Ada nggak yang sudah ada? Yuk, sekarang Mas. Ini healing apa pak? Kan 2 kali, gila ya. Apa sih? UASnya boleh 2 kali ya Mas. Kamu nggak merasa nyesel kan pilih di sini? Average 2 kali. Soal cuma 75 nggak sampai 100. Waktunya 25 menit. Ya, kenapa? Kenapa nggak bisa? Soalnya Bapak Satu soal 20 detik lah. Apa kurang satu soal 20 detik? Soal udah buka, tek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lama banget. Enggak. Baru 10, 11, 12, lama 20 detik itu. Kecuali temennya Amal ya, Amal ya. Buka, tek, keluarin handphone. Wah, berusaha mau nyontek gitu. Nggak cukup waktunya. Buka catatan. Siapa? Yakin? Iya. Nggak ada. Tadi salah di depan. Itu yang benar. Ini kelas ini beda dari depan sini. Hah? Di depan kamar siber kan? Oh, salah ngomong saya. Iya, pakai sini ya. Kamar siber itu ada 5 atau 4 loh. Dosen itu siapa? Pak Madi kan? Pak Teja.
kuisnya? Kalau bisa jawab langsung kuisnya sekarang ya. Waduh. Wah, nggak bisa tuh Pak. Error itu Pak. Aduh. Itu kalau error kenapa? Emang kalau error saya nggak bisa benerin. Hanya aneh nih. Seneng banget ketawa-ketawa. Lulus juga belum udah berlaku. Waduh. Karena ada soal yang di-delete mungkin. Oh, soalnya 77 loh Bapak. Waktunya cuma 20 menit. Nilai lu apa adanya dari UTS, UAS, kuis, tugas. Ya iyalah. Kalau minta online, nggak usah ngerjain kan? Nah, iya ngerjain dong. Jadi nilai lu itu apa adanya, bukan belas kasihan. Malu lah. Kalau nilai belas kasihan kan malu. Iya. Lu cuma karena dia magang industri, dia nanti akan online aja, ya kan? Tapi nilai dia tetap apa adanya. Nanti jadwal UTS lu baca di grup pengumuman saya ya. Izin ke sono. Loh, kalau misalnya lagi jam kerjanya sono, Pak, saya UTS dulu ya 15 menit kok. Nggak boleh dibilang apa ya soalnya. UTS 15 menit. Iya. UTS boleh 3 kali. Average. 15 menit soalnya berapa ya? 50 ya? Puas berapa kali Pak? Loh, gimana nih cara nambahnya? Kok nggak ada? Nilai jelek. Pas ada healing kan? Healing apa Pak? Healing buat apa healing? Healing buat apa? Pertanyaan. 77 soal. Ini kan 70. Pak. Pak, healing buat apa Healing Pak? buat apa? Healing buat apa Pak? Buat kalau lu sakit. Healing pertemuan 16. Pertemuan 16 Pak. Wah. Iya, kalau lu kadang sakit jiwa. Belum waktunya lu ini dengerin ini loh. Orang lagi jelasin UAS lu ribut giling. Ini kenapa ada satu soal nyasar di sini ya? Yang kemarin bikin soal itu ya berarti ini harus ada 2 yang salah berarti. Jadi pertama saya harus question bank dulu. Terus soal yang nyasar ini tadi ya. Ini also show-nya di ini loh. Terus ini begini, ini di move to. Ini soal nomor berapa? 12 berarti soal setelah UAS. Pertemuan 9 move to selesai. Terus kembali ke UAS. Add random question. Oh, soal kamu dengan sebelah bisa beda. Bisa beda 10% sampai 10 sampai 30. Minimalnya enggak bisa beda sampai 30%. Benar begitu. Ya. Iya. Atau nanya aja, apa maksudnya? Nanya. Bukan enggak pernah mungkin. Salah ya? Aku dong harusnya. And random question 7. Jadi total 77. Tadi waktu saya buka error kan seneng ya. Jadi kamu nggak mau saya tunjukin soal luasnya sekarang? Mau kan? Makanya kadang-kadang nggak mau mikir dikit aja gitu ya. Dibukain error tuh malah seneng. Padahal kalau dibukain kan kelihatan soalnya kan gitu ya. Kenapa ya? Saya mau lihat, Pak. Question in kategori to create random question. Kenapa lagi?
Apa gara-gara iya ada 38 juga, nambah 1. Siapa yang baru isi KRS? Gak ada. Ini baru nambah hari ini 1. Jadi yang baru pindah ini belum nggak hadir hari ini. Ya bener dong. Iya, Pak. Kalau misalnya saya Pak yang baru pindah ya berarti kan nongol di sini kan. Tahu siapa tuh nggak jelas. Ini kan dia. UTS dulu lah sebelum puas ya. 3 kali waktu 11 menit. Goro-goro 15 menit. 11 menit. Jumlah soal berapa? Nah ini lupa. Jumlah soal nggak ditayangkan di sini ya. Ini jumlah soalnya kalau nggak salah 45 kali ya. UTS 11 menit. Jumlah soalnya 33. Sepertiga kan? Ya betul lah. Bisa lah gampang. 3 kali loh. Average tapi ya di rata-rata loh. Ini boleh 3 kali nih. Jadi kalau yang pertama dapat 100 lagi, yang kedua usahakan jangan 100 supaya nilainya turun ya kan? Iya kan saya ngasih tahu ini bukan ya kalau ikutin nggak bisa mikir ya terserah. Ini jauh-jauh. Nah ini sistem keamanan sudah lengkap, tapi kebocoran data tetap terjadi akibat pegawai membagikan kredensial kepada pihak tidak dikenal. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan cyber harus memperhatikan aspek apa? Apa jawabannya? Versi berangkat lunak ya? Masa ini? Kok nggak ada jawaban yang tepat ini? Kesabaran aktif. Hah? Kebocoran. Oh. Kesadaran Harusnya etika individu. menjaga dong, menjaga. Ini yang paling tepat tadi, paling dekat. Dalam ini berapa? 33 soal ya? Wah capek ya. Dalam mengumumkan informasi aktif analis melakukan scanning langsung ke sistem target untuk mengetahui layanan terbuka. Layanan terbuka ini. Aktivitas ini berisiko karena ini soalnya kayaknya enggak. Dalam pengumpulan informasi aktif itu pelaku yang ngumpulin kan? Ya. Terus pertanyaan kamu aktivitas ini berisiko. Berisiko buat siapa? Buat yang melakukan? Cik. Berisiko buat siapa? Buat yang melakukan atau buat yang diakses? Berarti ini berisiko buat pelaku, buat hackernya. Ya, berarti soalnya nggak salah. Penggunaan password yang kuat saja sudah cukup untuk menjamin keamanan akses jaringan. Menggunakan password. Fast. Gampang ya? Sekarang ya? Keamanan sih. Keamanan cyber hanya merupakan tanggung jawab tim IT. Ya, gampang kan? Safas. Ya. Lu di foto lu kan aja kan. Hari ini ada yang kuis. Gak bisa samping waktunya ya. soal Masa ikut. diselesaikan. Nah, kalau pengen lihat feedbacknya gimana? Gak bisa ya, karena ini kerjainnya versi dosen. Kalau ngerjain versi mahasiswa mungkin baru bisa ya. Di foto nggak salah itu. Di depan mantan dosennya itu kurang ajar, penjahat gitu. Kenapa ya ini ya?
ke request kategori, tapi kategorinya digabung. Please get more question in the appropriate quiz or category or system level. Masa gara-gara itu semester lalu bisa kok? Oh, udah masih. Udah bisa diakses gue itu. Masa gara-gara soalnya pertemuan 1 sampai 9, kemudian 1 sampai 7, kemudian 9 sampai 15, terus dia bilang nggak cukup. Oh, udah bisa ya. Bisa. Masa dia separah itu sih mikirnya? Jadi harus saya copy kali ya? Berarti harus di copy itu soalnya. Ini kan 77, jadi dia 77 bisa ngambil dari salah satu kategori, jadi dibilangnya nggak cukup soalnya. Jadi soalnya kan begini, ini kan soalnya satu di sini, satu di sini, begitu masalahnya. Jadi saya harus bikin lagi aja ya kategorinya. Pertemuan 1 sampai 15, terus saya copy. Create kategori, mana kategori? Kategori, create kategori. Add kategori pertemuan. Jadi kalau ini satu soal diedit harus edit 2 tempat ya. 01 sampai 15. Add kategori. Kenapa tanda seru? Nah, nih. Terus buka soal 1 sampai 7, copy. Apa bisa copy? Oh gini aja, all. Nanti kita buka semua, select all, bisa copy aja. Kalau move nggak ada gunanya. Nah, ini ada 47 soal, ini ada 51. Ini sekarang saya create baru di sini. Kok perintahnya cuma move? Ini nggak bisa dipilih ya? Move over. Masa harus import ekspor? Emang soalnya bisa di-copy? Iya kan? Export question to file. Terus hasil ekspornya nggak ada? Oh nggak ada. Kemana tadi hasil ekspornya? Import. Ekspornya kita dulu 15. Kamu usap dulu deh. Import. Masuk. Terus ini aku sampai sini biar nggak ikut. Hasil ekspornya tadi mana? Oh iya. Masa? Oh ini. Udah ada save di mana? Ini di mana? Di download? Hah? Default downloadnya kemana? Di folder download? Untuk kan John ya. Berarti ini choose file dari folder download. Kapan berangkat? Tom? Kapan?
Total berapa minggu jadi sama berapa bulan? 12 minggu. Kamu setahun. Dulu bukannya yang 1 semester. Lalu apa semester depan nggak ada kuliah? Jadi kamu skripsi di sana? Iya. Itu yang cancel aja yang lebah. Ini kan. Terus juga. Apa nih? Lagi 7 doang. Boleh di sini gimana? Satu-satu Pak. Loh. Lu bapak stepnya? Bapak stepnya itu? Nggak tahu. Nggak salah Oh, jadi belum. kerja begini. Lima doang gua. Mas Cok. Kok bisa mencari masing-masing gimana ceritanya ya? Kan tadi kan di importnya di sini. Jangan di tempat dong kan. Ini nggak ada soalnya. Oh. Itu jadi kita suruh Malah ada soal di tempat lain. Berarti uasnya Esa ya? Nggak bisa disetting mau gimana? Hah? Siapa yang tepuk tangan? Saya. Dia malah sering ya? Kok iso penyo? Ini kan satu. Ini kenapa kok bisa terdistribusi ya? Gimana dia tahu? Waktunya berapa? Waktunya berapa kalau esai? Ya jelas jadi double, tapi kenapa dia double-nya kok bisa tahu? Maksud saya ngerti nggak? Jadi waktu ekspor tadi itu dia mengenali patch-nya berarti. Nah itu gimana cara mau beli, cara mau pindahin? Move. Nah ini yang baru di copy yang atas atau yang bawah? Tahu dari mana? Ada jamnya. Nah ini ya tanggal jamnya ya. Berarti saya sort by date. Gitu loh caranya. Lu kan nggak mau esai kan? Doain bisa, jangan diam-diam aja. Amin. Amin. Doain kok amin langsung. Amin. Amin KKP sama saya. Pada siang dia datang. Ini juga capek juga ya harus ngeklik satu-satu. Ruben, sini klikin ke bawah. Ya, gimana caranya kalau nggak satu-satu? Apa bisa if tanggal lebih dari sekian gitu? Nggak bisa kan? Jadi kenapa itu? Ya udahlah, lu sabar kan? 3 SKS kan lama ya? Ya Pak, ya lama Pak. Lama Pak. Santai-santai. Ada yang mau tanya? Silakan. Lu nanya, Ruben. Tadi nanya, sekarang suruh nanya ke kamu. Oh ya, healing Pak. Healing buat apa tadi Pak? Orang sakit disembuhkan. Iya Pak. Ya terus? Bentar, Pak. Ini presentasi udah boleh nggak? Tulis jenis healing dengan lengkap serta produksi sesuai petunjuk yang telah disampaikan di kelas. Nah, petunjuknya apa tuh Pak? Gimana caranya lagi ngeklik? Lu nggak mau bantuin gua nggak? Kode itu sulit. Lu kelihatan, gua kerja loh di kantor. Jadi kelas ini itu tidak ada izin, sakit nggak ada, semuanya alfa. Langsung dia kaget. Jadi lu harus ngerjain Huawei untuk ngapus alfa lu. Iya, untuk menggiling alfa. Lu harus beresin, nanti saya kasih course-nya Huawei, lu beresin semua. Iya, nanti baru alfa lu gua ganti semua jadi izin. Aman gitu. Gak ada yang gratis, nggak iri mereka kan.
kok enak Pak dia boleh begitu, saya juga begitu dong gitu. Nah kalau misalnya mereka juga mau bolos tapi nggak makan ya terserah, yang penting healingnya nanti jalan dan nilainya cukup, gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti Ya, Pak. ngerti kan? Ngerti Pak. Ya. Enak dong? Enak kan? Lu boleh bisa alfa lebih dari 3 loh di kelas ini. Selama kamu mengerjakan Huawei dan nilainya cukup untuk skornya cukup untuk menghapus alfa. Jadi di kelas saya ada mekanisme menghapus alfa. Terus healing itu bisa menambah nilai UTS, bisa menambah nilai UAS. Enak ya? Enak Pak. Bukannya ribet gitu. Enggak Pak. Ribet. Kan kata Kerja keras Pak. teman gue sama gitu. Ribet. Udah dikasih. Gini loh kan dikasih itu kan ada apa yang harus kamu kerjakan. Kan kamu minta kebijakan, Pak, saya absen lebih dari 3, mohon kebijakan kan gitu ya. Emang gratis semua. Ya, kalau gratis ya nanti terkenal kelas saya. Oh, Pak Teh aja kalau absen nanti tinggal hapus, tinggal ngomong doang tanpa syarat, nggak tahu tuh dosen goblok kayak gitu kok. Makanya kalau lu mau hapusin ya oke, skor kamu cukup nggak? Nah kalau skor kamu nggak cukup, ya ada lu minta assignment yang lain bisa saya buatin, saya kasih. Bikin video tutorial kayak gitu misalnya salah satu alternatif. Jadi kalau males di kelas saya itu pasti yang ngoceh-ngoceh itu, yang bilang ribet, aneh-aneh itu males kuliah. Nah, kelas saya nggak susah kok, gampang kok. Ngikutin pasti lulus. Tapi kalau lo ngikutin, misalnya nih, tugas nggak pernah kamu kerjakan, mungkin aja nilainya cukup lulus, tapi nggak saya luluskan. Ya kamu kan ngandalin UTS UAS misalnya. Oh UTS-nya gampang, UAS-nya gampang. Terus nilai lu masih cukup untuk lulus, misalnya dapat B, tapi tugas kamu kosong. Terus kamu nggak mau maju presentasi misalnya. Biasanya yang tugasnya kosong tuh nggak mau presentasi pasti. Kalau mau presentasi pasti ada ngerjain minimal 1 ya kan. Yang dipresentasikan kan dikumpulin, ngapain lu nggak presentasi nggak kumpulin kan? Ya gitu. Ada yang kayak gitu kan, 1, 2 itu pasti ada dalam 1 semester. Ya sudah gak saya lulus. Saya tunggu, ternyata dia juga gak peduli. Dia kaya bisa bayar lagi, bisa nggak remedial ya, dia bisa pulang. Anak orang kaya, nggak masalah. Jadi ya begitu. Jadi supaya adil, jadi di kelas saya itu gampang, tapi tetap kamu harus sebagai mahasiswa harus memenuhi kewajiban kamu. 1. Yang kedua, itu artinya kan kamu harus rajin kuliah. Yang kedua, kamu itu harus bukan kamu. Yang kedua, kelas saya itu harus ada kompetisi, harus ada pembeda antara 1 dan 1. Jadi nggak ada dosennya gampangnya kayak apa? Pokoknya lu di kelas dia dikasih A semua satu kelas. Gampang kan? Saya kan aneh-aneh, ribet. Kenapa? Untuk dapat A aja lika-liku dulu. Terus nilainya jadi beraneka macam juga kan akibatnya. Tapi untuk mendapatkan A lebih dari separuh itu gampang. Masa saya kan separuh lebih pasti A. Lu dapat apa? Lupa Pak, kemarin Pak. Yang lupa. Untung saya nggak bisa koreksi lagi soalnya. Kalau saya turun nggak dapat A ya kemarin? B+ kayaknya Pak. Ya lu tinggal ngeliat aja lo di aplikasi, males sekali tuh. Ngapain juga nambah kelas saya lagi? Dia termasuk mahasiswa yang saya paling males, sering bolos. Telat Pak, boleh semangat. Ya telat tapi nggak nongol. Nongol sih, dari belakang dulu kan. Tapi tetap di alfa gitu. Kadang-kadang sih. Ya kadang-kadang. Bukannya lu cuma 3 kali waktu itu ya? Masih bisa kok, masih cukup. 5 Pak, waktu itu. Lalu ngapusnya pakai apa? Itu pakai Huawei. Oh iya. Tapi Huawei-nya sekarang udah baru ya apa ya? Jadi lu harus kerjain lagi. Oke, aman aja Pak. Mungkin ada 1-2 yang masih sama tuh dia.
Kalau sering ngambil kasa diuntungkan. Kalau semester ini ngambil 2 kerjain 1 doang, nah lu ya. Nanti dia klaim jarkop, yang ini dia ngambil 2 kelompok. Berapa mal? Mata kuliahnya ingat mal apa? Oh ingat. Kirain dia susah-susah nyari, dia nggak ingat mata kuliahnya. Ahmad lu angkatan 24 kan? Iya Pak. Kok temen lu ini gede-gede semua itu lu? Kayaknya ini ya. Kamu juga naik tinggi badan ya Ahmad ya? Kurang tahu udah Pak saya Pak. Kayaknya itu dulu kecil lah pendek. Si Bro juga. Dulu dia agak melebar ya, sekarang agak menjulang ya. Memang perubahannya besar dari angkatan 1 ke angkatan 2. Iya, space. Oh, kok selalu gini? Dari sofa. Oh ya, sambil ya. Kuis harus dikerjakan hari ini juga terakhir. Jadi setiap pertemuan kuis itu terakhir di hari itu. Tugas juga. Jadi tugas kamu harus segera kerjakan dan dikumpulkan. Tugasnya pakai PPT mengumpulkannya. File lain ditolak. Ya. Sampai nanti tengah malam, masih tengah malam belum selesai kuliah tutup gitu. Karena mahasiswa tetap aja molor. Jadi itu idealnya kuis dan tugas itu kamu kerjakan sebelum kuliah idealnya. Kenapa? Itu kan kamu baca lebih awal. Kuis hanya sekali ya, nggak 3 kali gitu. Yang dulu 3 kali, sekarang kuisnya sekali. Jadi makanya belajar dulu sekarang. Jangan asal jawab. Kan kuis itu nggak ada batas waktu. Jadi kalau baca soal, cari dulu jawabannya yang benar dulu, jangan asal jawab aja, nanti nilainya kurang langsung, nggak bisa lagi, nggak ada kesempatan. Nah, jadi itu saya lebih mendorong kamu sebelum kuliah itu lebih membaca dulu untuk memahami dulu. Kalau nggak paham, tanya di waktu kuliah kan gitu. Ya. Jadi itu ya, kuis dan tugas harus dikerjakan. Nanti akan tertutup tengah malam. Jadi jangan lupa dikerjakan. Kerjakan di PPT. Soalnya adalah soal di materi, di akhir materi itu ada soal. Ada pertanyaan? Baik. Bisa. Berdoa bisa ya sekarang. Dari tadi kan berharap error gitu ya. Pak, udah berubah pikiran. Iya Pak, berubah pikiran. Pak. Oh, 99 soal UAS. Oh iya. Ada yang manggil saya apa tadi? Itu presentasi maksudnya berarti sekarang bisa presentasi atau gimana ya? Bisa kalau mau. Oh bisa kalau mau. Silakan. Sok, silakan. Sabar gitu lah. Presentasi gimana? Tadi yang tugas yang Cabut lah. Iya yang lu kerjain. Oh, iya. Presentasi. Sini meja. Ya udah. Ayo. Ini kenapa sudah mau 5 ya soal di situ ya? Ini kok kayaknya e-learningnya ngancok sendiri gitu ya? Ini kan kosong ya soalnya ya? Saat mau di add random, kenapa sudah ada 5? Ngancok random. Nah, ini diarahkan ke sini. Loh, udah ada 5. Aja kan? Iya. Ini gila. Kali, misalnya kali. Masa baru dibuka di sini kan? belajar mesin. Padahal ini sudah mau ngerti. Iya. Kan mau magang ini, jadi lu mau kerja parkir. Jadi sini lu cuma dulu.
tambah 7 Hari ini. 0 sampai 15. Pager udah datang. Ini kenapa ya nampil di sini ya? Oh, ini maksudnya. Oh, available soal berarti ya. Oh, dia bisa urut gini ya? 4 di 4. Ini ada 5-nya campur. Oh, dia cuma ditampilkan 5, 5, 5. Oh, dia cuma kasih tahu aja ini soalnya yang bisa dipilih gitu ya. Udah selesai. Error nggak? Apa? Kalau error? Aduh, jangan Pak. Ya, angkat tangan yang menduga error, angkat tangan. Nggak ada. Berarti semua menduga ke error ya? Iya Pak. Yang menduga ke error? Nggak ada. Enggak ya, 1, gimana? 2. Cuma 3 loh, baru yang lain berani. Cepetan tinggi, saya mau hitung kok. Bentar gimana? Enggak ya? Cuma menduga doang. Enggak ya. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya lebih banyak yang menduga bagus ya, lebih baik yang saya tanya yang menduga error, angkat tangan lebih sedikit. Mana saya itu? Yang menduga error? Gak ada. Hah? Lu menduga error? Hah? Apa? Oh, belum saya isi. Enggak, saya kagak error. Angkat tangan. Tadi nggak mau angkat tangan. Yang menduga error nggak ada ya? Ya nggak jadi. Tadinya mau saya kasih poin. Yes. Ya bisa lah. Nggak bisa. IPS, ilmu pengetahuan sosial, ditempatkan secara inline dalam jaringan agar dapat, harusnya dikasih singkatan apa gitu. Ada yang tahu singkatan IPS? Angkat tangan. Saya hitung 5 detik, kalau bisa jawab saya kasih poin. 1, 2, 3, 4, aja lagi jadi. Di Google kelamaan, saya udah tahu kalau lama-lama ya. Itu sih yang itu sih yang buat di SMA. Wow, gue jangan mikirin Ini E kali ya? Terus kemana? Ilmu pengetahuan sosial nggak mungkin kan? IPS itu Intrusion Prevention System. Tuh, bener beda tuh. Sebelum untuk apa sistem yang sebelumnya itu ada IDS, Intrusion Detection System. Jadi yang bedanya ada di deteksi sama prevensi, ya kan? Kalau deteksi berarti kan traffic datang, dia rasakan dulu, dia deteksi apakah ada penyimpangan, illegal connection, illegal access atau gimana. Dan kalau IDS dia nggak bisa membatalkan traffic, karena kan dia deteksi aja kan. Traffic itu akan tetap berjalan, jadi dari sisi waktu dia terlambat. Makanya muncul ide IPS, Intrusion Prevention System. Nah, Intrusion Prevention itu lebih ya ini kenapa ditaruhnya inline, salah satu alasannya yang tadi ya, soal yang tadi ya. Inline itu tahu nggak? Arti inline apa? Hah? Arti inline apa? Nggak tahu ya? sejajar. Kasihan ya, bahasa Inggrisnya jelek-jelek. Jadi ya. Sejajar. Jadi kalau ini internet, Inline. ini connect ke internet. Ini biasanya digambarkan begini kalau internet. Jadi ini bukan cloud zaman sekarang. Dari dulu internet gambarnya cloud. Cuma nggak tahu sekarang pakai cloud aja. Jadi kalau ini firewall biasanya kan, di paling depan. Terus ini connect. Ini biasanya kalau mau lebih ideal pakai DMZ. DMZ tahu? Demilitarized Zone. Ini istilah ini di perang tentara itu ada DMZ. Daerah ya kalau perang bisa dianggap daerah netral. Jadi DMZ gitu ya. Jadi DMZ itu kayak gini. Ini misalnya sekarang yang lagi perang apa? Iran. Iran Amerika Pak. Ini Iran. Terus ini Israel kan. Nah, Israel kan markasnya di sini, Iran markasnya di sini ya. Tiap perang itu ya di sini DMZ ini.
Tapi kan sekarang perangnya nembak ke sono. Nah itu perang zaman sekarang kan nggak ada lagi DMZ karena kan bisa jarak jauh ya. Tapi kalau perang zaman dulu kan pasti harus kirim tentara ke sini atau ya sekarang masih begitu lah. Karena untuk yang jarak jauh kan kamu hanya rudal aja kan. Tapi kalau misalnya tentaranya invasi kan tetap harus maju nanti ketemunya di daerah sini, daerah perang, DMZ. Daerah damai juga. Kenapa disebut daerah damai ya? Kalau lagi nggak perang ini damai nih, benar nggak? Yang ini nggak boleh kesini juga. Lagi perjanjian gencatan senjata nggak boleh nongol. Kalau nongol berarti lu nantang perang lagi kan gitu. Jadi ini tempat yang damai juga di sini, tempat yang perang juga di sini, DMZ. Intinya itu bisa daerah netral atau bisa daerah rawan. Nah di internet itu juga ada DMZ. Jadi sebelum masuk ke jaringan internal kamu, di sini ada DMZ. DMZ bentuknya bisa network, jaringan komputer. Network biasa, kamu pasang switch juga di sini. Maksudnya belum masuk ke dalam. Nah ini kalau di dalam kan ini bisa proxy biasanya. Proxy atau NAT, Network Address Translation, ya kan? Udah pernah ngambil Jarkom kan? Jarkom semester ini juga ya? Iya. Nanti ya saya harus ngajar Jarkom aja ya. Proxy server. Istilah lain apa sekarang? Ada istilah apa lagi satu? Yang NAT. Kalau NAT itu kan sifatnya dari dalam keluar, terus ada yang dari luar ke dalam kan? Kalau dari luar ke dalam apa? Jadi IP publiknya itu, jadi IP lokalnya itu di mapping dengan IP publik. Jadi kalau ada yang mengakses dari luar, dan dia dilewatkan menuju server yang ada di dalam sini. Tapi itu kurang bagus. Yang bagus, server yang bisa diakses oleh publik, oleh internet, itu sebaiknya ditaruh di DMZ. Ya. Nggak tahu. Jadi ini suite. Ini suite. Kenapa suite? Karena perangkatnya bisa, servernya bisa lebih dari satu. Terus di sini misalnya email server, web server, terus apa? FTP server. Ya. Jadi itu ditaruh di DMZ. Jadi apapun yang memang dibuka untuk publik tidak ditaruh di luar sini. Habis. Tidak ditaruh di dalam, karena di dalam akan kecampur dengan yang intranet kamu yang harusnya itu dijaga, ya kan? Jadi taruhnya di tengah. Kenapa di tengah? Karena selain diakses dari luar kan diakses dari dalam juga, ada keperluan, ya kan? Email kalau datang kan yang di dalam mau akses email ya dia ke sini, ya kan? Kalau email kamu di Google, di Gmail nggak keluar ke Gmail, jadi server email sekarang memang lebih kalau perusahaan itu baru biasanya email dia nggak akan install server email, taruh di bayar ke Google, sewa Google, atau di ini juga ya web server juga keluar, bisa dititip di internet provider, jadi colocation atau hosting. Nah, istilah sekarang ya cloud itu kan ada 3 services. Ada yang tahu? Dapat poin UTS. Kenapa saya begini 3? Kenapa 3? Oh iya ada 3 emang. Bener 1 poin, bener 3-3-nya 3 poin. 3 poin UTS. Ayo cepetan. Layanan cloud. AWS. Dia sebut nama perusahaan. Oh, iya. AWS singkatan dari? Kalau benar saya kasih 1 poin. Gak bisa juga ya. Amazon Web Service. AWS itu nama perusahaan Amazon yang memberikan yang menyewakan, dia menyewakan cloud. Jadi memberikan layanan cloud. Jenis layanan yang diberikan oleh cloud apa? Ya AWS itu menjual apa? 3 jenis.
Apa yang jelas? Jualan software. Enggak. Storage. Kelas storage. Ya bisa, tapi storage itu sub bagian. Jadi cloud itu ada 3, PaaS, SAS, IaaS, SAS. langsung berebut Bener. singkatan. Infrastruktur as software As a service. as service. Yap. Platform As a service. Software as a service. Artinya menyediakan infrastruktur dasar. Apa itu infrastruktur dasar? Contohnya server jaringan storage. Ya mungkin. Kalau pas, Kalau pas itu menyediakan platform siap pakai untuk pengembangan aplikasi, apa itu platform? Apa itu platform? Tapi tadi ya, kamu bilang IaaS tadi salah satu contohnya apa? Server ya? Iya Pak. Pertanyaan saya, kalau saya servernya beli sendiri, saya taruh di perusahaan itu jadi nggak masuk ke ini? Iya Pak. Hah? Enggak. Kan beli Pak jatuhnya. Kalau saya naruh server, ya saya masih masuk ke sini. Jadi infrastrukturnya itu mulai dari ruangannya, gedungnya, listriknya, AC-nya. Jadi kalau kamu cuma nyebut servernya, ya berarti itu infrastruktur yang paling mendekati ke services, ke softwarenya. Jadi ini kan di bawah, ini kan layernya IaaS itu kan level yang paling bawah. Maksudnya harus ada itu dulu, baru bisa PaaS, baru bisa SaaS. Tapi IaaS-nya ya nggak harus dijual. Misalnya perusahaan itu hanya fokus ke SaaS, jadi dia harus punya menyediakan infrastruktur, menyediakan platform, terus dia baru jualan SaaS. Ya. Kayak gitu juga bisa. Jadi infrastruktur as a service, dia menyediakan infrastruktur. Kalau kamu menyediakan, kalau customernya menyediakan listrik sendiri kan nggak mungkin ya. Ya tuh. Harus si Ini kelasnya vendor, gua harus rekam si- mau diupload ke YouTube. Ya. Kalau kamu beli server sendiri masih mungkin. Makanya server itu masuk ke platform atau masuk ke infrastruktur. Itu sumber kamu asal tulis atau terpercaya kan gitu. Sumbernya mana? AI Pak. Ya kadang kayak gitu loh, orang-orang kadang nulis itu asal dibayangkan dia, oh kalau gitu, kalau platform itu jadi tadi kan belum nyebut. Platform itu OS itu bisa platformnya, operating system. Oh kalau OS itu platform, berarti hardware-nya itu infrastruktur. Kadang orang mikirnya begitu loh, tanpa punya sumber yang kuat, yang pasti nulis aja langsung. Akhirnya banyak tulisan ya salah, sampah akhirnya, yang menyesatkan banyak orang. Jadi harusnya benar-benar diperhatikan. Yang membuat istilah ini siapa? Ya cari ke sumbernya. Dia akan mempublish tulisan itu. Misalnya istilah itu keluar dari IBM misalnya. IBM tahu kan? IBM apa Bang? Waktu itu saya pernah ngomong jelas. IBM kan perusahaan komputer raksasa, walaupun sekarang dia lebih fokus ke back office, ke backbone daripada ke retail. IBM itu dulu cikal bakalnya Lenovo, itu dulu IBM. Sekarang IBM Lenovo lagi. Ya kayaknya Lenovo penjualannya merosot, dia meminta IBM namanya dipinjam atau gimana, atau IBM masih punya saham. Jadi IBM itu dulu IBM PC itu sangat terkenal. Ini IBM PC adalah komputer bermerek
yang pertama kali dijual. Yang pertama kali, ya perusahaan besar yang sangat terkenal namanya IBM PC. Sampai waktu itu perusahaan lain belum punya, belum bisa. Misalnya perusahaan yang sekarang apa, Dell, Asus, Asus bahkan nggak ada ya. Dell itu lebih tua dari Asus. Waktu itu ada Toshiba, itu cukup tua. Bahkan Toshiba itu banyak. Toshiba itu dulu itu kan dari masa ke masa bisa berubah ya. Toshiba itu pernah dia itu memiliki industri dari ujung ke ujung untuk menghasilkan satu laptop. Jadi dia pabriknya benar-benar milik sendiri semuanya. Sampai kalau saya pernah bongkar komputer IBM, laptop IBM, itu layar LCD-nya itu punya buatan Toshiba. Ya kayak gitu kan sering terjadi kan. Misalnya kamu beli PC, harddisknya mereknya apa, ya kan? VGA-nya dari mana, Nvidia kan macam-macam gitu. Tapi kalau Toshiba pada saat masa tertentu dia memiliki seluruh lini industri untuk menghasilkan satu komputer. Jadi semuanya buatan sendiri. Ya itu terkenal gitu. Kalau IBM enggak, kalau IBM walaupun dia merek ini pertama, tapi belum tentu dia punya pabriknya semua. Mungkin dia pesen di Batam ya, nggak tahu ya. Jadi IBM PC, setelah itu muncul merek-merek yang lain. Nah, pada saat ini muncul, kan pasti kompetisi akan terjadi, karena ini kan menguntungkan. Nah, salah satu bentuk kompetisinya adalah jualan komponennya komputer. Kemudian kamu beli ngerakit sendiri, kamu beli motherboard, kamu beli prosesor. Sampai sekarang kan kamu lakukan itu juga kan. Dan bahkan kalau kamu beli komputer bermerek pun, misalnya kamu beli komputer mereknya Acer, nah tapi di dalamnya juga dia rakitan dari berbagai perusahaan kan gitu, mereknya, berbagai merek. Nah, zaman dulu pada saat kamu merakit komputer sendiri, itu kan istilahnya apa? Jadi lo merakit komputer, berarti kan komputer kamu gak ada mereknya. Istilahnya apa? Sekarang disebut apa? Hah? Ya kalau istilah orang dari sono kan clone PC. Kamu clone, kamu niru gitu kan, menduplikasi merek, jadi disebut clone PC. Terus ini kan disebutnya IBM PC. Jadi ini clone PC itu mengacu ke komputer IBM zaman dulu. Karena ini sebagai barometer. Jadi kalau ini orang Indonesia nyebutnya apa? ODM. Nah, Indonesia ya orang Jawa, orang Indonesia di Jawa nyebutnya komputer jangkrik. Kenapa jangkrik? Karena sering hang, sering error dan kamu ngumpat-ngumpat. Jangkrik gitu ya. Nggak tahu, yang dari Jawa Timur apa? Jawa Tengah apa? Jangkrik bos. Kalau Dono Kasino Indo mergoki bosnya, lagi pacaran sama sekretarisnya di salah satu filmnya Dono Kasino Indro, ya kan? Terus bosnya jangkrik gitu kan, jangkrik karena kepergok anak buahnya si Kasino, ya kan? Terus dengan kata-kata jangkrik itu tiap kali papasan sama bosnya, jangkrik bos, artinya apa? Dia minta duit, kalau enggak rahasia lu bongkar gitu loh. Jangkrik bos, jangkrik loh. Jadi istilah jangkrik itu terkenal seluruh Indonesia. Padahal itu awalnya umpatan bahasa Jawa, perhalus dari jan satu itu, perhalus dari jan perhalus. Kenal jan perhalus? Ah, sudah. Ya itu ya, clone PC ya, sebenarnya clone PC lah. Clone PC ini mengacu, dia mengklon dari IBM, karena IBM itu standar, jadi standar waktu itu. Terus semakin banyak clone, semakin banyak merek lain yang keluar, ya pasti keuntungan IBM di PC harus hilang kan? Dia merasa oh ini hanya masalah harga kalau jualan PC. Udah lagi tidak menghargai teknologinya, tidak menghargai risetnya. Padahal IBM itu kuat sekali di riset. Di IBM itu banyak sekali profesor-profesor. Hasil penelitiannya itu direalisasi ke produk. Nah sekarang IBM risetnya masih kuat,
hasil risetnya dia realisasikan ke paten. Dia jualan paten. Terus dia servisnya itu ke back office, ke belakang. Terus IBM itu punya cloud juga. Dia itu punya data center. Dulu sebetulnya data center, sekarang sebetulnya cloud. Jadi IBM itu punya cloud. Jadi IBM itu jualan seperti Google Cloud, seperti AWS, seperti itu. Nah, kalau nggak terlalu terkenal, karena dia nggak jualan retail dan dia tidak mengasih gratisan seperti Google dan AWS. Nah, kamu jarang tahu IBM Cloud. Padahal IBM Cloud itu besar sekali dan kuat sekali. Bahkan dia kuantum komputernya ditaruh di situ. Kuantum komputernya IBM dikasih gratis, ada bisa diakses. Ya. Terus ini pertanyaannya apa tadi? Yang belum kejawab. Nah ini DMZ udah tahu ya. Jadi di DMZ ini biasanya IP-nya IP public karena bisa diakses oleh itu. Sedangkan dari dalam mengakses IP public kan udah gampang. Tapi ngomong-ngomong IP public tahu? Nggak tahu ya? Nggak tahu juga. Ya banyak yang nggak tahu. Ya nggak tahu nanya lah. Kalau nggak nanya ya nggak ngerti nanti. IP public adalah IP yang bisa diakses oleh internet. Tadi padahal mau jelasin IPS IDS ya. Jadi enggak kok. Balik lagi. Jadi di DMZ tadi, ini langsung DMZ ya. Jadi DMZ tadi kalau IPS kamu taruh servernya begini. Jadi inline. Kenapa? Apapun traffic yang dari luar, ini dari internet menuju ke intranet ke dalam. Ini ada router, itu secara langsung melewati si IPS ini. Karena dilewati trafficnya, berarti pada saat traffic lewat IPS-nya memproses itu. Jadi efeknya pasti satu lebih lambat. Walaupun sangat cepat ya pasti ada kelambatan karena ada proses yang disediakan begitu, ya kan? Kalau IPS dia bukan nggak harus ya, memang dari awal desainnya dia di sebelahnya begini. IPS bahkan bisa remote, bahkan tidak harus nempel di jaringan. Jadi misalnya servernya, misalnya routernya di sini, router ini misalnya, IPS-nya itu bisa. Jadi di sini itu kayak ada fasilitas fitur IPS-nya. Ini bisa diakses dari mana aja nih. Atau dia mengirim ke satu server yang misalnya di dalam. Jadi ini dia server IPS-nya di sini bisa. Jadi jauh kan tempatnya. Jadi di sini itu dia hanya memantau traffic, lognya dikirim ke sini atau ini ngambil lognya ke sini. Jadi prosesnya pasti nggak real time dan pasti terlambat kalau IPS. Tapi dia bisa untuk mengantisipasi berikutnya, itu bisa. Nah terus sekarang berkembang, sudah ada IDS, terus muncul ide IPS, terus ada gabungan IPS, HIDS, IPS. Baca paper saya. Baca paper saya presentasi berapa poin? Oh, udah bisa presentasi. Gampang kan mencari poin? Gampang. Kamu nggak bisa banget. Mau teh baca daftar dia? Iya, jelas. Yang beliau Teknik yang termasuk pengembangan informasi aktif. Ini bukan? Ini? Yang bukan yang mana? Yang ini? Ini siapa ya? Gak bisa mereview jawab ya? Ini yang baru ada di sini ya? Yang baru. Oh ya, ini kan topik pertama kan ada kata-kata kebudiluhuran ya. Ini baca ini ya, nilai kebudiluhuran sama buku saku.
tapi nggak keluar di UTS, nggak keluar di luar. Tapi kenapa ada nilai kebudiluran di sini? Ini kan ada nilai kebudiluran ya di ini ya. Ya. Iya kan? Iya. Ya tingkah laku kamu itu loh. Kan biasanya gini, kamu bantu teman saya kasih poin, kan gitu. Jadi nilai kebudiluran itu adalah nilai tambahan, entah itu hasil kamu presentasi atau menjawab seperti tadi. Tadi jawab berapa orang? Saya. Iya, berapa orang tadi? Yang jawab cloud tadi loh. Yang jawab. 3 orang. Termasuk awal. Kamu sinkron sama dia. Ini juga Pak. Iya tadi kenapa gue disebut? Iya. Tadi yang AWS. 1, 2, 3, segitiga. Rezon gimana bang? Pak maksudnya aduh. Dia jawab apa? Siapa dia? AWS tadi pak. Enggak, Saya enggak. jawab apa? AWS iya. Oh. Loh, kamu AWS kan? Hah? Hah? Ditanya nggak jawab? Ya. Iya, yang tadi dominan menjawab 3 orang, bener nggak? Benar. Benar Pak. Emang kamu ikut jawab apa? Enggak. Tadi pas bilang AWS itu doang. Oh ya AWS kan bukan jawaban yang benar. Iya. Iya, ya udah dong. Ini Ruben ini mau pengacau lah. 3 orang ini ya, 3 orang ini WA saya kasih 2 poin masing-masing. Masih 2 poin. Kamu tulis di grup, kamu tulis 1, 2, 3, 2 poin menjawab soal. Judulnya menjawab pertanyaan. Terus kasih nama si A 2 poin, si B 2 poin, si C 2 poin. Oke? Kelompok lu dulu Bang. Jadi tulisnya di grup yang mana grup? Ini dia. Absensinya saya tutup ya untuk absensi e-learning, jadi nggak perlu. Karena nanti semua absensi pakai barcode. Dan ini kalau dibuka, ini kenapa nanya ini tidak? Kok diklik presentasi kok ke email sih? Oh iya, salah klik ini. Ini kenapa nggak bisa diklik? Oh ini presentasi. Ini ya, presensi ini udah saya buat sesuai jamnya, tapi nggak saya buka. Tapi tetap jamnya sesuai, harinya sesuai. Nama lu dan Kuliah penggantinya sesuai 12 Mei kan sama 20. Jadi karena Budilo sekarang tidak menyukai online, Budilo sekarang kan 100% suruh tatap muka, ya kan? Ya plus 2 poin. Supaya mahasiswa nggak protes sudah bayar kok online katanya kan. Padahal jam itu dosennya sih supaya dosennya juga, supaya dosennya emosi. Terus Vicon semua pertemuan ini bukan video rekaman materi. Vicon semua pertemuan ini tangkapan layar di Meet. Udah ditulis sejelas gini, tiap kali mau di Meet ada yang ngeklik ini. Goblok kan? Pak, DP-nya alamatnya apa Pak? Saya klik kok Google Drive. Nah itu loh, sering kali. Jadi misalnya di kuliah pengganti misalnya. Oh. Jadi pas di kuliah pengganti, dia klik itu. Padahal itu saya bikin tuh nge-link semua sama semua isinya gitu loh. Jadi semua Vicon sama presensi itu nge-link ke satu tempat gitu. Kamu buka di sini akan kebuka presensi yang tadi, kebuka semua. Baru kamu pilih pertemuan yang kebuka saat itu. Kalau kebuka saat itu biasanya ini hijau, sesuai dengan jadwal yang kebukanya ya. Tapi ini kan nggak dipakai, sekedar info saja. Terus kalau membuka Vicon, kamu akan ke Google Drive. Nah isinya apa? Isinya hanya capture-nya itu. Ini harus login yang sudah saya nggak usah. Harusnya nggak login, kenapa login? Berarti settingannya salah itu. Google Drive-nya belum di sharing berarti ya? Iya kenapa? Ya kenapa minta akses ya? Harusnya saya udah share harusnya. Apa kamu belum login? Kamu belum login sudah? Hah? Enggak. Ini akunnya siapa?
Jadi dia bisa diakses dengan login ke email kampus. Jadi pakai akun Google-nya email kampus. Jadi saya share hanya untuk orang Budi Luhur. Saya tidak share-nya by link. Kalau link kan everyone punya link bisa buka kan gitu. Ya, bro ya. Pokoknya seperti itu dulu lah. Yang sudah pernah kuliah saya. Apa tadi? Dia jelasin apa? Dia jelasin apa tadi? Ya, kenapa? Nah, isinya begini kosong. Dia ngomong apa? Kenapa kosong ya? Belum ada. Tapi ini up-nya kenapa enggak muncul? Belum. Dia lapor masih login. Nah, ini karena saya ownernya, saya bisa akses yang atasnya kan. Kalau kamu nggak bisa, kamu nanti akses hanya di 2025. Hanya ngelihat capture-an juga. Mungkin kamu sudah masuk tapi belum absensi, Pak saya masuk kok Pak, itu ada di capture-an, itu saya buka saya. Sebagai bukti kamu hadir bisa kalau absensi kamu nggak ada. Jadi kalau di Gaza ya isinya capture-an gini kok. Ya, capture-an gini. Jadi kalau mau jamin ya jangan buka ke situ. Ini waktu itu ini UASnya online. Wah, keren kan? Ramai amat. Aduh. Ada yang kenal ini ya? Ini ada yang kenal ini? Ini ada yang kenal nggak? Kenapa? Orang yang tidak mau mengakui namanya sendiri Raden. Ini punya nama Raden tapi malu ya dia. Makanya jadi parah, jadi berakibat ke hidupnya jadi jelek. Nggak tahu sih hidupnya, kuliahnya hidupnya kan nggak tahu, kuliahnya yang saya pasti tahu. Bakal nyaman gitu. Itu ya UTS-nya cuma dapat berapa? 20 lah. Lepotan lah ya. Hari ini. Nama lu hari ini kan? Alif. Ini hari ini. Iya. Gimana cara masuk Gemit? Pada mahasiswa tuh konyol banget. Sudah dikasih petunjuk. Gemit ini di atas sini loh ya. Untuk tatap muka online, jika ada, digunakan Google Meet dengan join account UBL, pakai email Budi Luhur. Udah sejelas itu ya. Nah, cara masuk Gemitnya itu begini loh. Ini kan Gemit. Ini Gemit kalau saya mau bikin UBL gini, saya masukkan ke link itu bisa ya? Caranya? Jadi begini, UBL join, selesai. Pak, linknya mana? Gitu. Gimana? Enggak bisa. Ya kan ini jadi kode. Dan saya tanya URL loh, URL-nya dia langsung join UBL. Nah, makanya dengerin lah. Terus kalau dia join kode CCP ini kan berarti akan tetap pakai itu terus setiap saat. Apakah nggak expired? Tapi nggak usah, nggak ngajarin itu. Ya udah, lu kalau buka websitenya Google Meet atau pakai handphone pun itu kamu pilih join terus kamu harus masukin itu loh. Itu ketik aja ketik aja UB. Mau besar kecil kamu langsung join. Silakan coba. Buka Gmeet terus join, isi aja UBL. Jadi terus jangan nanya lagi linknya apa Pak, kodenya apa Pak, jangan nanya begitu terus. Yang paling penting nomor 1, kamu harus pakai akun kampus. Iya, kampus ya. Kampus nggak boleh pindah. Nggak ada dulu ini.
Jadi ini saya kasih hyperlink ya. Ini saya kasih hyperlinknya itu websitenya Gimik. Udah kecil tuh gitu. Udah, gitu. Samain aja apa? Hah? Oke, nanti berarti kalau nanti ada online mau buka Gimik itu tinggal klik aja tulisan UBL ini. Tapi tetap harus ketik UBL. Ininya nggak bisa kan tadi. Ini harus ketik UBL begini, ya. Itu caranya. Nggak ada yang tahu. Switch. Ya, gitu ya. Java. Java siapa Java? Saya dari orang Jawa emang. Surabaya. Di sebelah mana? Di sebelah mana? Di Gunung Sari. Hah? Nah, Gunung Sari. iya deh. Gunung Sari itu dari mana? Bisa. Dari kecil dari sini. UBL kecil. Udah lah, tadi kan itu kelas gitu. Iya dekat mana Gunung Sari itu? Timur, barat, utara, selatan. Timur kalau nggak salah. Timur berarti Darmo. Kalau nggak salah ya. Darmo. Delapan. Hah? Lu IPW-nya pakai Juga, apaan? dekat Apaan? Gua udah kebun binatang. Berarti Wonokromo. Nah, ganti gimana? Lupa kok udah lama kan? Wonokromo. Dekat itu kamu, pintu air ya? Ya lu bukan orang Surabaya aja nggak kenal. Ya, Kamu apa? Oh di end pak. IN. Nggak apa nggak jadi. Nggak apa-apa pak. Kenapa sih orang kayak gini bisa diterima di live gitu? aduh. Aneh-aneh. Aduh. Tapi karena live sakit semua. Ya. Ada pertanyaan? Tugas, upload sini, ada tulisan. Oh, ini jangan lupa perhatikan nih penamaan file. Nama file beda, nilainya berkurang. Semester lalu nggak pernah saya kasih tahu, baru semester ini saya kasih tahu. Yang mau presentasi jadi nggak? Jadi Pak. Kapan kamu taruh laptop kamu? Udah disuruh dari tadi. Cuma satu, ada lagi nggak? Tahu nggak? Tiga, cuma tiga ya. Habis presentasi kan buat. Langsung di Laptop sini, enak aja. laptop sih. Presentasi tugas. Bentar. Berarti kalau saya kan baru presentasi hari ini. Iya, nanti kapan nilai puas kamu udah data puas kuliah online aja masa saya sekali belum UTS, sekali setelah UTS. Kalau mau mempresentasikan salah satu teknik keamanan cyber yang ada di dalam materi, kamu dapat poin. Tapi kalau cuma presentasi tugas ini sebagai syarat tugas kamu saya nilai. Paham ya? Misalnya kamu mau apa itu tadi? Port scanning misalnya, ya kan? Kamu bikin PPT sederhana terus kamu demokan di kelas, dapat poin. Oh. Ya, poinnya bisa poinnya bebas ya. Ini saya presentasinya masih simpel sih Pak. Hah? Masih simpel. Informasinya masih yang ada di PDF.
itu file itu mana? File Huawei baru. Atau di situ ada? Iya. Ada. Huawei-nya saya kasih sekarang ya. Saya kasih ininya filenya ke WA grup. Oh iya. Aturannya ada di bawah. Ada di jelas kalau nggak tahu. Coba aku buka cek. Oh nggak ada. Aturannya yang file apa? Apa perlu screenshot file? Ini kan ada. Itu yang kamu punya apa? PDF doang? Maaf. Ya PDF-nya doang loh. Maksudnya? Yang sudah pernah ajarin temennya yang belum tahu ya. Nanti minggu depan baru saya jelasin detail. Jadi sekarang saya hanya kasih linknya aja. Tugas kamu adalah register. Jadi itu ada banyak course, kamu register semua linknya. Nah, register pertama pasti kamu, karena kamu belum punya akunnya Huawei, register pertama pasti panjang perjalanannya. Jadi kamu harus daftar akun Huawei-nya dulu. Di WA group silakan dibuka. Coba ke WA group kan. Ya, register Huawei-nya dulu, terus ya nanti bisa tanya di grup loh. Ya, kalau ada kesulitan itunya tanya. Pak izin ke toilet. Izin ke toilet. Mau dipegangin maksudnya. Enggak, Pak. Tanya sampai 2-3 kali. Coba saya akan mulai. Kalau mau pegangin nanti saya suruh orang lain yang pegang. Jadi yang pertama karena harus register account segala macam, perjalanannya mungkin agak panjang. Tapi nanti waktu yang kamu klik link yang kedua, ketiga, keempat, nah itu jauh lebih cepat karena accountnya udah ada. Register semua, bikin aktivitas sedikit 1% minimal. Kalau mau menyelesaikan baru bisa redeem point. Nah nanti aturan redeem pointnya nanti saya kasih menyusul besok atau nanti malam. Jadi course itu nanti bisa menghasilkan sertifikat, sertifikatnya bisa nambahin portfolio kamu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ini, apa? ini silakan. Saya Aizon Nalimov akan Ini melakukan anak presentasi. yang pernah ketemu itu ya? Bisa Anak yang paling aneh seangkatan ya? Siapa? Ini yang dengar-dengar suka bantah ya? Suka debat ya? Iya. Iya. Debat gimana? Ya, nanti kita tunggu aja. Ya udah. Ya siapa tahu dia pengen debat saya. Jadi dalam kehidupan saya, Kok baca sih malu-malu? iya baca. Ini loh, ini masukan ya. Kalau bikin presentasi jangan begini kan ini menjadi melihatnya kurang enak. Ini jangan mengganggu. Ini juga blitz-blitznya mengganggu teksnya ya. Oke? Oke Pak. Saran, karena nanti kalau kamu presentasi apa KKP, sidang KKP sama sidang skripsi udah pasti dimaki-maki. Bakal di itu. Ya maksudnya ya pengen menyampaikan pesan kok pesannya diganggu gitu ya. Terus jangan ini juga sebenarnya kurang bagus ya. Kalau Iya. ini backgroundnya dibalik, ini gelap, ini putih. Ya masih oke kalau hitam putih. Kadang belakangnya nanti ada yang kuning, ada yang coklat, terus ini teksnya putih ya jadi kurang ini ya. Kalau ini masih oke karena di flip masih oke. Tapi jangan pakai warna lain coklat terus ininya putih jadinya. Pasti Pak. Karena kalau hitam kan nggak kebaca dengan enak. Ya, ayo gambar ada nggak? Itu gambarnya gitu loh. Gambarnya nggak terkait. Gambar Astika. Dalam kehidupan digital saya, Kaman Shiba memiliki pesan yang sangat penting. Kamu lahirnya November ya? Enggak, Dan Juni.
Emang lo orang Rusia pakai nama Love belakang? Enggak, Nalimov itu dari bapak saya. Ya, Yang namain berikutnya next. Nggak ada. Nice. next slide, siap. Semuanya ya diganggu ya. Iya mah. Aspek ketika di dunia cyber. Ini menjawab soal atau mempresentasikan topik? Kamu nggak jawab soal pertemuan 1? Jawab soal. Ini jawabannya. Enggak. Lalu presentasi apa? Kamu tahu dari mana kalau kuliah saya ada presentasi? Tahu dari mana? Dari teman. Oh, dari teman. Cuma Dari temannya teman. nggak ngasih tahu yang dipresentasikan apa gitu ya? Iya, enggak. Oh, gitu. Tapi ini ada hacknya nggak? Ada, bukan hack, ada teknik itunya nggak? Teknik security-nya nggak? Enggak ada. Ini teknik nyari informasi, teknik apa sniffing, spoofing, ada? Enggak ada. Oh, jadi ini ngenalin doang? Iya. Enaknya diapain ini anaknya? Ya nggak apa-apa lah, nanti Apa? ayo naik kalau pakai kaos. Ya udah, segitiga saya CIA aja. Apa? Confidentiality, integrity dan Lanjut. Lau, oke, lanjut. lanjut. Terus kesimpulan. Udah selesai. Ya, udah. Lu di prank sama temen lu. Nanti udah selesai. Iya, sudah. Iya. Oke, terima kasih. Gak apa-apa, niatnya bagus. Karena niatnya kasih poin 2 lah ya. Masuk list ya? Tulis di list. Ya, Pak. Lanjutin Ya. list yang mereka 2 karena kena prank gitu ya. Dapat 2 poin. Ayo cepetan. Saya Ya lu pen lu. Oh si bro. Bukannya tadi bertiga sama lu, aneh sekali sih. Si bro. Ya, kalau siapa? Ayo. Ya kalau mau poin presentasi lagi tapi gitu ya mempraktekkan teknik keamanan cyber yang sesuai materi boleh di luar materi. Siap, Pak. Tapi relevan dengan keamanan cyber ya. Iya. Aduh. Tenang, jangan dipakai-pakai. Lu nakut-nakutin saya. Nakut-nakutin. Enggak, saya mah kayak gitu, Pak. Dosennya sampai kesel ya. Ada nggak yang pernah sekal sama dia? Nggak ada. Ada dia benar. Ya nggak semua dosen. Pernah bilang. Iya, gimana, Pak? Enggak. Suara apa ya? Wow. Kipas ini. Keluar ya. Kayaknya deh Pak. Kayaknya dari luar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Nama saya Sundar Abdurrahman. Ini 12.11.846. Sini saya akan menjelaskan dari materi. Kamu bikin list sendiri aja karena kamu saya hitung sudah presentasi pertemuan 1. Kalau enggak nanti kamu harus presentasi. Oke. Nanti kamu bikin list presentasi pertemuan 1 ya. Siapa? Terus kamu tulis 2 poin karena kena prank. Ayo sih bro. Bikin list gimana? Di sini. Kena prank aja 2 poin ya. Ini nih. Ini di copy nanti, tapi ini topiknya bedain aja. Lu udah presentasi. Aspek pertama adalah keamanan cyber penting untuk pertama adalah aspek pertama keamanan cyber penting untuk melindungi data pribadi dan menjaga kepercayaan pengguna di dunia digital. Yang sebagaimana kita ketahui, keamanan cyber ini Enggak jendelanya mundur. memberikan 2 pokok. 2 pokok yang pertama Dari mana? adalah Sini Pak, enggak kan? dari kebocoran data. Enggak. Ayo. Jangan di skip loh, awas.
reputasi sebuah perusahaan. Apabila terjadi kebocoran data, yang terjadi adalah hilangnya kepercayaan para konsumen terhadap perusahaan. Contoh perilaku etis di dunia cyber meliputi menghargai privasi orang lain dan tidak menyebar informasi yang salah. Salah satunya adalah data yang dimiliki orang lain. Enggak salah. Benar satunya dong. Ya, tidak menyebar informasi yang salah. Jadi apabila ada perusahaan yang memiliki sebuah data, sebaiknya dijaga dengan cara bertanggung jawab dan reputasi. Melalui reputasi, untuk menjaga reputasinya, menjaga reputasi dari menjaga data dan melakukan transparentasi data. Selanjutnya, nilai kejujuran dan dapat diterapkan dalam praktik keamanan cyber dengan bertanggung jawab dalam penanganan data dan transparansi akses sistem. Sebagaimana kita ketahui, dalam keamanan data ini atau keamanan cyber ada 3 komponen yang harus dipegang oleh cyber security. Yang pertama adalah kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi yang harus ditetapkan dalam praktik keamanan cyber. Terakhir adalah kebijakan dan regulasi berperan untuk memastikan kepatuhan melindungi pengguna dari pelanggaran etika cyber. Yang pertama adalah mengapa regulasi diperlukan, karena ada 3 poin di sini. Dunia digital bergerak cepat dan tanpa batas. Kemudian tanpa aturan data bisa disalahgunakan dan korban sulit dilindungi. Ketiga, regulasi dan hukum dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya, fungsi utama regulasi adalah memastikan kepatuhan organisasi wajib melindungi data dan sistem, memberikan pedoman dan teknik-tekniknya dan penggunaan data, serta melindungi hak pengguna berhak tahu dan mengontrol datanya, memberikan sanksi dan hukuman bagi pelanggar. Terakhir, peran regulasi. Emang topiknya sesuai regulasi kan? Aspek Pak yang bisa dibawa. Jadi itu aspek-aspek tentang kemunduran, keamanan cyber yang dimana itu mencakup kemunduran. Itu regulasinya apa? Nggak dibahas. Regulasinya, jadi regulasi ini Pemerintah udah ada belum regulasi? udah ada Pak. Ya apa contohnya itu kan cepat gitu. UU ITE Ini putar aja buat nanti regulasinya bicara apa? Oke, salah satunya yaitu pemerintah telah menetapkan yang namanya UU ITE, Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik itu Sekarang ya. Terakhir, kesimpulan di era digital saat ini berbagai masalah seperti cyberbullying dan pembocoran data menunjukkan bahwa keamanan cyber tidak bergantung pada teknologi, tetapi juga pada perilaku manusia. Oleh karena itu diperlukan pendidikan moral dan etika digital agar masyarakat terutama anak-anak dapat menggunakan media digital secara bijak dan tidak menyalahgunakannya. Selain itu, perusahaan atau penyedia layanan harus menjaga keamanan data dan transparansi agar kepercayaan pengguna tetap terjaga dengan adanya kejujuran seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas keamanan cyber dapat tercipta dengan lebih baik serta membangun lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Dah. Oh kamu mau presentasi? Iya. Dan emang soal nomor 1, emang nomor 1 nggak jelas itu? Maksudnya nggak ada IT-nya gitu ya? Iya, nggak ada Pak. Siapa gitu yang bikin materi? Aduh. Tidak Pak, terima kasih. Mau ningkat. Oh, mana? Kan kamu mau bolos. Itu kan udah ada linknya. Lu copy, lu paste ntar lu. Mana deskripsi? Ya udah susah. Itu lu PDF. Oh, di PD. Kayak cepetan.
itu pengumpulan informasi. Yang pertama adalah perbedaan antara klasik dan aktif information gathering. Di sini Gue emang tak kenal itu tuh. proses pengumpulan informasi. Emang gue tak kenal apa? Tahu gue. Ciri utamanya itu ada 3, tidak transaksi, surat deteksi, informasi dibalik dan ke umum. Contohnya bisa pakai BUIS atau OSINT. Lalu kalau aktif, dia menghasilkan traffic dari sistem target, dapat terdeteksi oleh firewall atau IDS, dan memberikan informasi. Bro, hah? Lo berapa slide? Lalu dengan sumber Tujuh nih. informasi dan informasi diperoleh adalah yang pertama adalah BUIS. BUIS biasanya memberikan informasi tentang kepemilikan domain seperti nama organisasi, result, dan lain-lain. Selain itu ada data record. Di sini mengungkap informasi satu jaringan seperti alamat server, dan sebagainya. Dan satu perusahaan di sini memberikan informasi satu organisasi yang teknologinya menggunakan sistem artificial mau presentasi sosial menjadi informasi misalnya di pengelolaan, forum 3 jabatan, gue ketemu organisasi, presentasi serta kemungkinan pola komunikasi itu nanti sama dia dan dikurangi terakhir adalah search engine itu waktu dan arsip internet. Di sini dapat membukakan dokumen publik, lama atau ya udah. website yang sudah dihapus. kalau sekarang kan udah poin cuma buka ini doang buka nilai Lalu validasi informasi atau Nggak tahu deh kalau nambah poin apa di enggak. sini Kenapa? termasuk penting karena salah satu ini sumber menggunakan kalau atau masih presentasi data. dapat poin apa Lalu data bisa aja sudah usang atau tidak lengkap bahkan salah. Jadi dengan melihat informasi dari beberapa sumber yang berbeda, analis dapat meningkatkan akurat data, terus mengurangi kesalahan interpretasi dan memastikan bahwa informasi benar-benar terkait dengan target. Lalu konsekuensinya adalah analis keamanan tidak lebih akurat, kesalahan dalam identifikasi, lalu pengambilan keputusan keamanan yang keliru. Nah, di situ ada 5 alur kerja pengoperasi. Yang satu penuh target, kedua pengumpulan data awal, ketiga analisis dan korelasi, 4 validasi informasi dan 5 dokumentasi. Dan yang terakhir adalah strategi mitigasi. Yang pertama adalah pembatasan informasi publik, yang kedua pengolahan DNS, yang ketiga kebijakan keamanan sosial. Di sini kalau UIS bisa langsung dipraktekkan aja, langsung buka aja aplikasinya. Tonjok 5 poin. Lu balas gitu. Dia masuk rumah sakit A. Kuburan, wah kasus itu saya dong. Saya jadi mau diinterogasi kalau itu. Siapa yang mau diinterogasi ya kan? Oleh si tim analisisnya. Ini semua ditanya ini ya, kalau sampai kuburan. Bisa dicek oke sudah tuh ini domainnya. Itu dendam banget sama dia. Kalau di luar menurutnya masuk balas. Nah, mana di sini kita ada apa ID-nya? Di kelas sama dosennya campur 5 11 juga juga. Kalau mau ngeceknya bisa pakai NF. Macam lu direbut. Ini lo demo lo, penting lo. Targetnya tuh ada nih, kita kasih ID tadi. Yang ini 101. Cara lihat pacar temennya tuh. Di sini ada MF, min, telepon, kayak sama verbos di situ. Tapi ini pakai aplikasi gitu loh. Pakai Iya. komen nggak ada. Apa? Pakai komen. Itu harus buka kali dulu Pak, lumayan lama. Sekarang harusnya jelasinnya itu pakai komen dulu, karena kalau pakai aplikasi orang kan nggak tahu ini ngapain. Ya, jadi itu MF itu biasanya buat nge-spot scanning sih. Jadi misalnya ada IP ya, di situ bisa ngecek kayak apa namanya IDS, jadi ngedeteksi semisal ini portnya IDS ke websitenya, ini port yang ada di website itu buka atau enggak. Semisal ada port kayak database yang buka nih, jadi nanti kita bisa melakukan SQL injection, tapi itu jangan dilakukan karena itu lumayan berbahaya untuk websitenya. Ini bisa langsung di scan, tapi lumayan lama sih. Ya segitu aja sih. Terus untuk WhatsApp ada lagi. Kalau ini baru nih, ini paket sniffing nanti dipelajari, ada makanya sendiri. Di sini kan ada banyak nih, ada WiFi, LAN. Di sini bisa pakai WiFi aja buat ngecek yang kita gunain itu website WiFi yang langsung ada. Nah di sini tuh terdapat ada description, source, type, puasa ya? Di sini ada puasa tapi Udah batal itu. kan. Untuk Anak yang dari masih belajar nanti itu kemudian pangan dari bawah. Ya, sekian dari saya. Berarti kalau saya lihat tapi dia itu melanjutin gitu. Kalau masuk kuburan berapa Pak? Padahal saya udah berusaha nggak lanjut. Biasanya saya begitu sampai ke situ.
Iya, kan biasanya rumah sakit berapa? Hah? Udah belajar. Iya. Ya, ada pertanyaan? Apa? Udah bosan? Ya. Apalagi saya. Hidup lagi. Hidup lagi ya? Ini cuma satu sekat ya? Lagi cooling down. Jangan lupa upload tugas yang mengerjakan. Pak.